Yang pernah melukai hatimu, sikap aku yang kadang bikin kamu kecewa. Sekarang kita sudah bertiga, sebagai kepala keluarga dari malaikat kecil kita. Aku berjanji untuk terus belajar menjadi suami dan ayah terbaik untuk kalian. I love you sayang. Aku nangis lah dan minta maaf gitu aja. Luka dong. Sayang. Kalau dia sering banget peluk. Wah, Pemeluk. love language-nya. Saya dan suami juga sering peluk Physical dan touch bilang ya. I love you-nya tuh sejuta kali. Idenya itu ide saya sendiri, cuma si motor ini sebenarnya bukan punya saya, dikasih sebenarnya. Ama? Dikasih. Abang-abangan stand up. Oh, patungan mereka gitu. Karena ya aku adalah di mana aku stand up tuh cerita struggleku selama di Jakarta. Aku nggak ada motor sebelumnya. Bingung juga mobil apa ininya gimana. Mobilitasnya. Sedangkan kehidupan stand up itu latihannya kebanyakan malam kan. Pagi hari ini kita akan kedatangan pasangan yang perjalanannya tuh bisa dibilang penuh perjuangan banget. Oh iya, ini kan dia tuh termasuk sosok aktor yang sering banget bikin ibu-ibu tuh gregetan di Suara Hati Istri. Oh iya tahu Di itunya, di filmnya, di sinetronnya. Siapa? Yaudah kalau gitu kita panggil ini dia Rifki Al-Habsyi dan Yulia Ramayani. Halo, halo. Silakan. Ini pasangannya enak ya dilihat ya, adem ya, adem ayem. Kayak itu kayak ubin musola. Kayak mesin ATM. Cuma ATM numpang adem lu mah. Tapi jarang-jarang loh mereka tampil berdua gini. Iya ya. Udah berapa tahun sih nikahnya tuh? Sekarang 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun pernikahan. Masih ingat nggak anniversary-nya? Cowok kadang-kadang lupa. Masih 2401. Kok fokusnya langsung Tanggal 24 pasti Januari. 2401. Kamu ingat? Karena hampir 85% ya itu cowok tuh lupa. Lupa tanggal nikah, lupa ulang tahun istri. Ah itu adalah salah satu malapetaka di awal itu. Parah ya itu ya. Tapi pernah lupa nggak ulang tahun istri atau? Tanya istrinya mendingan. Enggak sih. Enggak ya, ingat ya. Selalu ingat ya. Karena ancamannya berat kayak dari istrinya. Kalau mulai sinetron tuh udah tahun berapa sih? 2002. 2002. Series lu main juga? Main. FTV juga? Dulu kan kalau stripping itu weekly, Kak. Ya, weekly. Ya. Lu dari mulai weekly lu udah main? Multivision Plus, Titipan Ilahi. Wih, zaman dulu banget itu weekly. Terus udah gitu stripping dapat. Stripping, habis itu udah sekarang FTV, FTV. series juga. Iya, tapi sekarang udah FTV aja. Tapi kan istrinya gimana? Yulia gimana? Cemburu nggak sih kalau itu adegannya kan macam-macam. Dia nggak cemburu, cuman awas aja lu. Jadi dia ngancem. Kayaknya nggak mungkin deh, Bu Haja nggak mungkin gitu, masa gitu. Tapi Yulia berarti ini kan, apa kayak, maksudnya pernah nggak sih kayak kan nunggu lama, terus udah gitu yang bikin naksir tuh apa? Karena dulu Rifki ini kan antagonis perannya seringnya. Iya. Aslinya Aslinya antagonis ya? enggak. Enggak, aslinya enggak. Enggak sama sekali. Lembut ya. Enggak. Saya lebih antagonis istri lu ya. Padahal nih aktingnya tuh antagonis Ada banget ya? loh Mana, sebenarnya Mas? tuh. Oke, kita lihat nih acting antagonis Rifki. Biasanya kalau sinetron tuh ya emak-emak yang kebeli banget dengan Banget. cerita dan karakter dan lain-lain. Exactly. Calon mertua saat itu sempat ragu nggak ngelihat calon mantunya kok kayaknya licik banget, galak banget gitu nggak? Lebih banyak keraguan, tapi karena anaknya udah jatuh cinta ya mau nggak mau. Asik. Iyain aja ya. Kalau bukan dari dunia artis ya, ketemu di mana sih? Iya, kenal. Yang ginian. Biarin dong Yulia yang jawab, pengen denger deh. Di tempat kerjaku. Jadi Dulu dia, aku jadi dia dulu marketing. kerja di marketing salah satu showroom mobil. Terus? Kebetulan gue lagi beli mobil saat itu. Beli mobil, gue dateng, terus dia lagi duduk gitu kan megangin kertas. Pas gue masuk ke showroom itu dia langsung Slow motion. Percaya enggak kan? Ada angin, ada angin. Bohong lo, Ki. Iya,
Sinetron banget. Dia gini. Coba reka adegan. Ayo Mbak Yulia. Gue masuk dari Ya, pintu, dia kan masuk. berdiri di sini. Dia padahal lagi fokus ngurusin customer yang lain. Nah, ini bukunya Ini nih. cerita real. Ya, Ini gue jadi dia ya. Iya. Cerita real ini. Gue baru masuk kan, gue cuek aja saat itu. Masuk. Masuk kan dari Rifki sana ini masuk. Irfan. Eh, Rifkinya nggak leor. Dia lagi megang ini, terus pas gue masuk dia langsung Iya. Lupa Nggak ada. Kayak gitu. dia terkesima. Emang gini kan Saat dia, itu. wah calon customer nih. Iya. Wah beli mobil nih. Pas datang nyicil nggak jadi. Tapi jujur ketemunya di situ Di bener. situ. Akhirnya kenalan. Beli Kenalan. mobilnya sama Mbak Yulia ini. Jatuh cinta pada pandangan pertama dari siapa? Lu ke dia atau istri Yulia kamu? ke Rifki. Yulia. Dia. Ngaku aja. Enggak. Nggak apa-apa. Enggak, kita nggak sama-sama suka dulu. Maksudnya suka tapi bukan langsung jatuh cinta gitu enggak. Tapi kan nggak saling kenal, biasa aja gitu, hubungan profesional aja saat itu. Iya, Atau Enggak, tapi ada udah ada getaran itu udah ada. Tapi tetap berusaha profesional. elunya. Dua-duanya. Dia juga berasa ke gua, derdut. Kayaknya lo Maki deg-degan karena mikir berapa kali tenornya ini. Mobilnya jadi. Jadi, Mobilnya jadi, SPG-nya juga jadi. Jadi kayak judul sinetron ya Ki. masalahnya Dia bukan SPG ya, malu kalau nggak jadi. artis. Parah. Hampir lihat-lihat doang. Lebih kemana? Tapi ya ngomong-ngomong kita kasih selamat kepada mereka berdua, Rifki dan Yulia. Baru aja punya momongan. Alhamdulillah. Kita lihat dulu postingan berikut ya. Jadi Selamat ya. 10 tahun, penantiannya 9 tahun. Nggak tahu. Wow. Itu bukan waktu yang pendek ya. Iya. Dan perjuangan tuh dari suami begitu pun istri mempertahankan dan juga menutup telinga dari ocehan omongan dan pertanyaan-pertanyaan orang terdekat. Betul. Yang sekedar basa-basi tapi Eh, nyakitin hati. berasa gitu. Iya. Itu udah kenyang loh yang itu. Udah kenyang. Udah kenyang. Bahkan ada yang mikir Yulia udah kita nggak bisa punya anak. Bohong. Ya. Sampai pernah bilang juga sih maksudnya aku kan orang Bandung kan, di Bandung Sekitaran itu tuh. kan saudara semua, jadi orang mikir tuh aku udah angkat rahim gitu. Kenapa mereka sampai ngomong gitu? Nggak ngerti juga, karena aku ada tindakan waktu itu Di tahun 2018 itu Yulia Hamil di luar pernah hamil di kandungan. luar kandungan. Oh pernah. karena hamil di luar kandungan Maaf, itu pas lagi usia pernikahan tahun keberapa? Ke 2 tahun. 2 tahun. Oke lah, itu Iya. cukup masih ideal. Ya. Tapi di luar Di luar kandungan. kandungan terus operasi kan, dipotong Dipotong tubanya sebelah. kanan. Jadi orang mikirnya aku diangkat rahim. Jadi kemungkinan untuk punya anak itu hanya 50%. Emang iya? Iya. Secara teori kedokteran. Secara teori kedokteran. Bahkan dokter bilang saat itu sempat bikin kita drop. Ini udah susah nih punya anak. Masa dokter ngomong? Dokter gitu. Iya. Sekalipun IVF gitu. Gitu. Akhirnya kita coba untuk tetap saling menguatkan gitu. Yaudah kita Bismillah tetap promil aja lagi gitu kan. Karena kan masih ada sebelah tubanya nih. Ya, ya, Jalurnya ya. tuh masih Ya. ada kemungkinannya 50%. Nah berjalannya waktu 2018 sampai 2022 gagal. Usaha apa aja yang pernah dilakukan saat itu? Karena Inseminasi. dicek itu belum pernah sih. Normal dulu karena kan emang dicek rahim segala macam oke semua, bagus semua. Hanya itu tadi saja yang Ya, tinggal sebelah terus? Jadi udah 3 kali program normal itu gagal semua. Nah di 2022 disaranin untuk HSG. Iya, iya. Ternyata ada hidrosal. HSG itu pemeriksaan apakah ada masalah Iya. Apakah ada problem lagi di yang sebelah? Ternyata pada saat HSG itu ada perlengketan. Ada lagi. Ada lagi masalah sehingga di tahun 2022 menjalani operasi tuba sebelahnya dipotong Dipotong lagi. lagi. Yang tinggal satu-satunya Ya. itu. Jadi jalannya dua-duanya udah nggak ada. Jadi udah nggak ada jalurnya. Sementara sel telurnya bagus, dari sisi aku juga bagus. Sehingga opsi terakhir adalah program bayi tabung. Itu yang kalian lakukan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi qadarullah dapet ya buah Iya, iya, hati iya. loh. Dan ini lagi
Oh, lagi senang-senang. Mengasihi. Selamat ya. Alhamdulillah. Begadangnya, capeknya, berisiknya dinikmati. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Sampai aku masuk ruang operasi pada saat tindakan kan, karena aku benar-benar pengen ngelihat dia walaupun nggak ngelihat langsung prosesnya, Iya, iya, tapi iya. menemani dia gitu kan. Sampai anak aku diangkat tuh, Berarti itu aku cesar nangis ya, banget. cesar. Kayak mimpi. Langsung aku azanin di ruang observasi. Apa yang membuat lu bertahan sampai 10 tahun? Begitupun Yulia. Kita sih Kita saling menguatkan, saling menguatkan aja sih. sih. Iya. Seling cerita berdua. Iya. Terus Ngomongin si alhamdulillah- ini, ngomong aku gitu-gitu. Iya, banyak sih ada. Tentang itu. Alhamdulillah kan keluarga juga nggak Alhamdulillah, nuntut ya. amin. Didoain bayinya sehat walafiat ya. Amin ya Allah, doain. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, siapa namanya? Muhammad Rafasha Zayan Al-Habsi. Insya Allah bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Tapi di sini ada ungkapan hati surat cinta. Tapi saya lupa ini punya siapa. Ini dari Rifki yang merah, jadi nanti dipegang oleh Yulia. Dan sebaliknya, yang itu dari Yulia untuk Rifki. Ini dari Rifki ini. Yang merah. Udah, Rifki yang baca aja tulisan sendiri, bacakan Ya, oh sendiri, ya. ungkapkan. Pandang, baca. Yulia, istriku tersayang. Terima kasih untuk tetap tinggal di sisiku, bahkan di hari-hari ketika aku sulit dimengerti. Di antara semua hal baik yang pernah hadir dalam hidup aku, kamu adalah yang paling menenangkan, karena bersamamu aku merasa tenang. Jika ingat perjalanan 9 tahun ini, tentu tak mudah untuk kita. Apalagi kamu yang berjuang untuk bisa hamil dan melahirkan anak tercinta kita. Maafkan aku jika selama ini masih banyak kurangku sebagai suami. Maaf jika ada kata-kataku yang pernah melukai hatimu, sikap aku yang kadang bikin kamu kecewa. Sekarang kita sudah bertiga, sebagai kepala keluarga dari malaikat kecil kita. Aku berjanji untuk terus belajar menjadi suami dan ayah terbaik untuk kalian. I love you sayang. Rifki, suamiku tersayang. Terima kasih ya untuk semua ini. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku bukan hanya sebagai pasangan suami, sebagai pasangan tetapi sebagai rumah tempatku pulang. Maafkan aku jika belum menjadi istri yang sempurna, tapi kamu perlu tahu kalau kamu itu suami yang bertanggung jawab. Penantian panjang kita terbayar lunas. Sebagai istri aku berjanji akan selalu ada untukmu, bukan di saat senang aja tetapi di saat kamu susah. Insya Allah aku selalu ada dan support kamu. I love you sayang. Senang kalian cobaan sudah diberikan oleh Allah selama 9 tahun ini, tapi bukan berarti tidak akan datang lagi. Pasti dalam bentuk lainnya, tapi kalian sudah menunjukkan kalian kuat. Ya, salam buat anak tercinta. Terima kasih. Ya, dan dia akan menjadi penguat hubungan kalian juga. Amin. Ditunggu kabar baik berikutnya sini ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Yulia dan juga Rif. Nah, setelah ini kita akan kedatangan pasangan ibu dan anak. Ibunya ini juga butuh perjuangan 7 tahun sebelum bisa mendapatkan anak gantengnya. Siapa ya? Tetap di sini di FVP pada pagi. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Anak pertamaku juga 18 tahun. Gimana kalau kita besanan? Cewek. Saksi ya, saksi. Namanya Aisyah. Penunggang kuda. Juara terus. Iya, dapat medali emas PON kemarin olahraga. Jadi nyambung. Oke, deal. Rangga. Boleh, bebas, santai. Iya. Oh giliran nama gue kemarin dipersulit.